Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amama ini saudara si aroma bewene demu mian kita kelam ni wan acara kebernigayu. Kelam ni studio ni kita juga cerita-cerita arah hilan hubungannya urum judul temane urum fenomena si berkembang seni. Judul si kita buh kelam ni tentang ceri meh ara-ara wan bahasa edet gayo meh umur mati meh petemun ceri. Kenapa judulnya kita buh kelam ni meh petemun ceri. Hana ketini kita bahas karena ara dan kait ini mana kita bercerak minggu mana tentang bekerwa ara dan kait ini seni kita menengon fenomena atau kasus-kasus siarai takingan dan narasumber tu singa geh ku studio ini pertama sekali Pak Harun. Assalamualaikum Harun. Pak Harun Usman ni sebagai KUA sini kan pegawai Kemenak di Banda Aceh ni, kemudian kin KUA i Meraksa dan ngamokot menjadi KUA i Takingan, sehingga kita mungkin mau dilihat cerita-cerita orang Pak Harun ni tentang kuna sebenarnya perkawinan atau jemaah mengerja atau sanah mempes terjadi dalam hubungan keluarga si are Takingan berdasarkan pengalaman-pengalaman si lalui. Kemudian si nomor 2 ini Win Suhada. Assalamualaikum Win Suhada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Win Suhada nipe seni ngakin wakil Mahkamah Syariah di Sinabang dah. Di Sinabang alhamdulillah. Jadi sebelum di Sinabang Win ini sebagai Mahkamah Syariah Bandar Meriah juga li fenomena-fenomena kuna sebenarnya terjadi di perceraian kah atau perkawinan si ara iwane masyarakat te gayu. Mungkin wajib kita cerahkan kelam ni kenawaya bebewente si ara rumah perasaanku mempunyai pengalaman-pengalaman tersendiri baik terhadap keluarga tu atau famili-famili si rumah sehingga delinguk kita diskusin tentang judul si kita tentun kelam ni atau si kita tos kelam ni. Ku Arun kah? Ini mungkin cerita umum ketika pengalaman zaman menjadi KUA kah atau sebagai masyarakat siarai di Hanai Takingan. Di Takingan kuna keadaan di masyarakat itu dalam hubungan ini boleh jadi tentang membangun keluarga, kemudian tentang pernikahan atau perceraian secara umum juga mau cerita dulu nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilajin Bang Jamhuri dan Pak Wakil Ketua Mahkamah Syariah Sinabang sehingga hadir di tempat berbahagia ini. Mama ini sudah rengku ini murum kituan kesempatan si berbahagia ini bercerita tentang masalah ketemuan. Memang Rasulullah SAW memenuhi isyarat kita, di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir." Artinya kira-kira begini, apabila telah datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu yakin terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Ini sebenarnya proses dari pertemuan. Jadi bersiturin dalam batasan-batasan syar'i dan ketentuan adat sebetulnya, kemudian pertemuan dan dilanjutkan dengan menumah tene, dan sampai kepada proses mendaftar ke kantor KUA. Jadi mendaftar kantor KUA mungkin ini proses-proses awal dalam rangka dan upaya untuk membangun sebuah rumah tangga. Rasulullah SAW menyadari begitu bahwa ada tulu opat hal menjadi dasar pemilihan itu ketika kita mulai berumah tangga. Tapi dari si prinsip kemarin, jadi ada pilihan 1, 2, 3, 4. Jadi nikahilah seorang perempuan itu cuma badan ini karena belangi, karena retai, karena keturunan ini. Ternyata ada makna-makna sih kita petik dari hadis ini Nabi ini bahwa nomor 1, 2, 3 ini mungkin garansi atau jaminan bahwa akan selamat rumah tangga. Nah, jadi silakan pilih kayak gini Nabi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tetapi Rasul memberikan pilihan terakhir yang sebagai pamungkas wan bahasa fatfar billatil din taribat yadak. Jadi agama ini sebenarnya sebagai upaya untuk memperkokoh kehidupan rumah tangga. Dan tentu lagu sih kita pahami murum-murum terutama di daerah itu Bandar Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luas dan sebagainya bahwa dalam agama ini menyatu. Jadi apapun kegiatan-kegiatan adat yang dilaksanakan itu tentu bersandarkan dan berlandaskan kepada agama. Jadi proses-proses saya artinya sebelumnya imai ku guru atau ajar marah istilahnya kira-kira
lang mele akad nikah kita kelab ni imai meluku guru ajar marah. Wali ajar oni masalah fikih, ibadah, semiyang, tata cara semiyang dan sebagainya. Jadi lebih naroya tentu di samping mendaftar kantor KUA sebelum akad nikah ni prosesi terlaksana, tentu kami sebagai aparatur pemerintah dalam hal ini ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai penghulu atau pegawai pencatat nikah bahasa sini kan? Dewan Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 yang menjadi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Jadi ada fungsi-fungsi pemeriksaan. Jadi persei mulu betul kue merag luahir mo ya atau guru. Atau ada sebab-sebab lain. Kemudian calon aman maya kom calon maya nggak setuju. Urung-urung merarwani. Wali gak setuju. Jadi hanya sebab wali gak setuju. Salah satu sebab wali gak setuju ini ada beberapa pengalaman aku selama ibu besen, urusip antara, kemudian Atu Lintang dan Jangu Joget. Salah satu sebabnya kini nanti mau demo buat kan. Ngarek sih buat calon rawan mak sih ngarep buatnya sih baru kan mau luahin. Jadi proses saya sih karena gara setuju wali ya si ulaki ngaku mahkamah sih penentuan. Karena sebenarnya kewajiban orang tua jemaat tua orang tua bapak dan ayah hama sebenarnya untuk menikahkan putrinya. Tetapi Iwan hal ini karena negara meragar persetujuan wali akan sih arah urusnya ke mahkamah khusus terkait dengan tidak setujunya wali. Karena itu memang dasar orang tua untuk zaman memang betul-betul dipikir ya. Karena kuna istilahnya kita betul-betul siap untuk berumah tangga, artinya turah berpenuripan. Mungkin salah satu pemikiran orang tua itu jemaat tua itu kati selamat untuk rumah tangga. Karena sini dari kasus-kasus ini hari kurun waktu 2013 sampai 2018. Seluruh Aceh Bangga 45.000 pasangan yang menikah si Wahid, tapi ternyata 5.000 agar selamat rumah tangga. 45.000 agar selamat rumah tangga. Iki istilahnya kena ibet gak adehur kah? Cintaku kandas di rumputan. Cinta itu kandas di rumputan karena berbagai faktor. Ada kesiapan-kesiapan lainnya. Jadi proses wasi berlangsung di KUA sampai ke proses pencatatan nikah. Tapi ajar menani ijab kabul. Kati terang-terang. Sebagian kita menganggap ijab kabul memang itu ya menunjukkan kewibawaan seorang laki-laki. Maksudnya ijab kabul ini kena jelas, segar betul. Secara terhormat. Jadi tiba waktu itu pengalaman ya Atu Lintang sampai sampai meliman monomen ijab kabul turahi ya usah wih putih dan mau bikin baruan. Karena memang ini seolah memang suatu yang sakral, memang betul lah kan. Ya kena Nabi wa kaifa ta'khulunahu wa qad akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Artinya ya kena Nabi, engkau telah menghalalkan faraj ataupun kehormatannya itu dengan kalimat Allah. Ini maksudnya kalimat Allah. Jadi sebelum ijab kabul bersyahadat mula asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berselawat, kemudian istighfar bersyahadat baru berselawat baru ijab kabul. Itulah kira-kira proses dan awal-awal rumah tangga. Kemudian memang hari beberapa kurun waktu ini kita memang kurang ilan pemahaman orang itu terhadap masalah-masalah agama ini. Karena sebenarnya 4 pilar sepenting perkawinan ini turah betul-betul dipahami oleh calon aman mayak dan calon aman mayak. Ini ku ada malah. Ini ke lagu si cerap ni Arun ini ke arti prosesnya kan. Proses kuna sebenarnya ramah kemudian dan seterusnya sawah ku terakhir ini ke arti si jelas ada si wahya ada si guru itu bertanya si mendaftarnya ada berbagai pertimbangan si warga masyarakat. Mungkin dari pengalaman ini ketika ini sebagai anggota masyarakat kah atau sebagai orang hakim di mahkamah syariah kah kuna kamu dengan fenomena keluarga secara umum isi tatingan. Mungkin apakah dalam perjalanan ini dua ini karena nikahi kemudian berkeluarga dan seterusnya dan sesuai dengan judul itu meh pertemuan cerai. Sineng terangan dalam Tengku Harun masalah tentang pernikahan kuna cerai segala macam. Jadi dalam menjalankan kehidupan pasangan suami istri apabila ngegeraran di pertemuan ini berarti langsung berurusan ke kami yaitu di mahkamah. Jadi pengalamanku selama bertugas di Banda Meriah selama 3 tahun dari 2015 ke 2019 kita kaitan orang masalah perceraian ini mungkin dari data siara Iwan Koran apakah itu di Serambi mungkin data angka perceraian yang paling besar paling tinggi di Aceh ini mungkin di wilayah Negeri Tengah
yaitu Takengon dan Banda Meriah. Diperkirakan dari 2000 selama aku bertugas di Banda Meriah dari 2013 dan 2019, di Takengon Plain itu ada sekitar 1.000 lebih, 1.100 1.200 kasus. Selama setahun. Selama setahun. Sementara di Banda Meriah itu sekitar 430-430-an. Mungkin memang lebih tinggi di Takengon. Ya. Dan di antara beberapa kasus cerai Simayu sehingga kami tangani ini, alasan yang paling dominan penyebabnya adalah masalah ekonomi. Ada beberapa kasus yaitu masalah mungkin kawin terlalu dini sehingga ada umur mempelai ini tidak gersawah dan sesuai dengan undang-undang di wana undang-undang itu jemarawan anak mempelai lawan itu 19 tahun, banan umur 16 tahun. Jadi ada di antara mereka ya kami demui sebelumnya mereka mungkin karena faktor anu mulu MBA, jadi si banan ini mungkin umurnya 14 tahun, si rawan umur 17 tahun atau 16 tahun, jadi mereka meminta dispensasi kawin ke mahkamah. Tapi kendala ketika kami menyidangkan dispensasi kawin, kami usah dispensasi lalu dilaksanakan di KUA. Sebulan 3 bulan hari ini men ku kami. Oh ya sih paling macik hati kami. Itu Tuhan siap sahih. Padahal kami wanti-wanti. Ini kami ngon kam kini boh. Ini kami usah dispensasi mungkin. Untuk menghilangkan mudarat yang anu kah? Kupan 3 bulan hari 4 bulan hari ini ngegeh men ku kami. Ya nanti kami yang geh kini. Gereng kami print kenakin tini geh kami. Cuman kami telusur ya hana penyebab sebenarnya karena mungkin belum siap dari segi itu mungkin si rawan gerilan siap baik dari segi fisik maupun dari segi pekerjaan ekonomi sehingga si banan ini ke hana lagu ini memang perasaanku memang kita menengon keadaan di masyarakat kita secara ekonomi ga. Artinya jema muda walaupun posisi kita hodeli kemudian ini fenomena kan hana ketiwen bidang ekonomi si kira-kira kita dominasi milga. Ya. Bidang ekonomi kira-kira hana keti atau apakah orang masyarakat kita gerem buat atau hana juga kira-kira Ya. Pertama mungkin gini karena hana kata bidang ekonomi, cuman gerem buat. Mungkin karena faktor malas, si ini malas si rawana. Buat arah malas kuno plan apalagi ben ini masalah pemilu arah si rawanang ken TS ngegalakan ken TS aja sementara di rumahku gere urus nih jemarabanan pis lo mungkin anu kira lo mungkin calon pikir menang men padahal berharap ini menang ke si anu nih demu kita anu nih rezeki demu proyek sana itu ku pun gere menang sementara si harap nih demu mangan demu rokok kenapa sementara keluarga anak istri di rumah taringan gak reosah nui. Yang kedua sini si yang perkawinan di tadi memang gak sanggup lang gak terpikir guna menafkahi keluarga jadi faktor ekonomi si dominan ini faktor ekonomi akibat malas nu. Cuma bukan berarti gara-gara rampus arah kampus di Matui ke memang rajin ke ngok atau senuan muda sana itu faktor malas nu memang. Betul, kita ngono negara hana boleh jadi karena malasnya. Kemudian disebabkan ini pernikahan dininya. Itu loh ini mungkin dari luar kewenanganmu ini boleh jadi tapi sebagai anggota masyarakat ini hana tidak terjadi loh ya. Ini kan arah hal berarti wani masyarakat sih terjadi sehingga maksudnya umpamanya deli laguannya deli jema malas, kemudian deli jema luahi si kira-kira umur muda kuin malah sebelum ku tengkuaron juga kan. Penyebab anak tiga fenomena yang ya mungkin udah faktor teknologi mungkin sudah juga berpengaruh. Contoh ku anak-anak karena teknologi ini jadi asik teknologi dan kita teknologi ini HP ini maklum gitu. Numa hal-hal yang positif saja yang dia dapati oleh anak ini. Hal negatif juga jadi berkat itulah mungkin anak-anaknya terjadi perkawinan dini. Yang kedua galip apalagi besok ni galip HP sehingga geren ini berbuat di Yorus. Mungkin faktor-faktor itu juga ada satu pengaruh yaitu pengaruh teknologi. Tunggaron ini penting konsultasinya Tunggaron. Arti karena lagu sini misalnya arah jemaah gere sawah le nomori. Kemudian ketika menghadap ku waket ini kita gere terima. Kemudian yang niru dispensasi ku tentu saja ke sawah ku waketnya ke kunai ya. Arti kunai hana ngebuat lagu sini kemudian si deleni terjadi di masyarakat itu si kunai tunggu juga. Jadi itu kita menengok beberapa kasus. Pertama
seumur jagung ibaratnya dan pernikahan ini akhirnya gula ambil ke mahkamah gitu. Pertama faktor keluarga. Faktor keluarga ini penting gede karena kadang waktu kita periksa kita bimbing wali belum menikah wali itu belum berapa kita punya biar anak tiama belum berapa nikah aku lah pokoknya wakilan deh kita selidik ternyata sampai belum dia jadi aku yang kini pakai ini kan kiban dan dia kiban abu dan namanya kita kuno bahasa gaya kita paham jadi istilahnya begini ada pengaruh faktor keluarga dan keluarga terhadap WA jadi orang tua gak ada kontrol ketika kontrol orang tua ini mosok jadi ini ada pergaulan bebas ketika terjadi pergaulan bebas itu tentu itu cuma karena ada beberapa kasus memang kita ingin sidang untuk penetapan umur karena umurnya tidak memenuhi syarat sesuai undang-undang perkawinan. Dispensasi kawin. Jadi waktu kita proses, waktu kita bimbing kita hari salak pun betul gitu, garis setuju memang untuk menikah. Artinya pernikahan dipaksa. Ketika pernikahan dipaksa karena dia tidak siap, itu cuma usia sekolah ini. Sekolah kelas 3 dan SMA, badan pik kelas 1 dan kedang SMA. Ada kasus lebih akhirnya karena faktor gerasi ya, perannya nipik lagu si perini tunggu di sini. Jadi kasus-kasus terjadi ya karena mencoblos sebelum hari H. MBA. Jadi nggak pemerintah pencoblosan tanggal sekian ini mencoblos sebelum hari H. Masih berbahaya. Jadi ketika terjadi pencoblosan sebelum hari H, ya kami keluarga lagi ini waktu Persepi si menjadi tugas pokok dan fungsi kami ke penghuluan di kantor KUA. Itulah hari itu. Nanti ada persetujuan. Artinya orang selesai dulu secara wajib. Hanya baru ya memang kita yakin memang gak selamat di rumah tangga. Andres lagu leng ni Pak Wakil Ketua Mahkamah mereka akhirnya ulah main ke mahkamah. Ulah kecil. Nah, salah satu faktor ini faktor keluarga. Kemudian yang kedua pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas ini akibat gerara kontrol dari rumah tangga, terutama keluarga. Ini pergaulan bebas. Orang HP ini sana sih gini era sini kan. HP yang luar biasa canggih. Nggak bernyanyi demui tekungan sia, burso segala macam sehingga terjadilah ini. Jadi kemudian sarami ada fenomena menarik bang. Ini mungkin ada beberapa lagi takingan. Kira memang sebuah penelitian, tetapi begini, begitu musim pacu kuda, biasa sih panen kau kan. Belum. Apakah ada penelitian khusus atau guru? Tapi sejelas begitu selesai musim pacu kuda. Biasanya efek kau kan. Arti gerai teliti pun ngegeh memang pakai. Gehernya. Artinya memang ini momen budaya memang penting. Kadang kontrol dari berbagai pihak penting untuk terutama pergaulan bebas tidak boleh berduaan dan sebagai khalwat dan sebagainya. Jadi ke musim hanya panen kau. Kira-kira betul lah jadi daerah jauh ke musim. Ini kan gue fenomena si karena arti baik dari jematua arti tidak ada kontrol dari jematua. Kemudian perasaanku akibatnya juga ini kan di lembaga pendidikan kan. Arti lembaga pendidikan mungkin apakah disebabkan karena mungkin ada wenhana jam-jam belajar atau memang di luar jam belajar terjadi pergaulan atau bahmi kita lanjut. Mama ini sudah di siaran ini para kita lanjut dialog kita sama kesempatan berita komersiasi melalui nih.